Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 152 Lembah Rohyin. Jiang Chen mengerutkan kening, ini bukan perasaan yang baik. Dia telah menjalani dua kehidupan, dan di kehidupan sebelumnya dia adalah orang suci terhebat di dunia. Pikirannya sekuat batu, dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bahkan ketika dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, dia akan mampu mengatasinya dengan pikiran yang tenang. Hampir tidak mungkin baginya untuk diganggu. Namun, pikiran tenang Jiang Chen tiba-tiba merasakan kegelisahan. Emosi semacam ini telah lama menghilang dari benak Jiang Chen. Aku benci perasaan ini. Mata Jiang Chen berbinar dingin. Dia telah bersiap untuk menemui Lord Blood Moon selama perjalanan malam ini, tetapi suasana hatinya menjadi sangat buruk sekarang. Kegelisahan yang tak tertahankan telah membuatnya bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk telah terjadi, atau apakah itu akan terjadi. Sobat, apa yang terjadi padamu? Big Yellow merasakan perubahan emosi Jiang Chen. Setelah mengikuti Jiang Chen begitu lama, dia belum pernah melihat Jiang Chen bersikap seperti sekarang. Dalam benaknya, Jiang Chen seperti rubah tua yang tetap tenang apapun yang terjadi. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, dia akan tetap menanganinya dengan tenang. Namun, tiba-tiba, emosinya menjadi begitu ganas, dan ini benar-benar membuatnya bingung. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba merasakan kegelisahan di pikiranku. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kau khawatir tentang Lord Blood Moon itu? Aku yakin Lord Blood Moon tidak akan mudah dihadapi, lagi pula, Valley of Yin Spirits ditinggalkan oleh Blood Moon Saman. Jika tebakanku benar, Lord Blood Moon pasti mewarisi keterampilannya dari Blood Moon Saman. Karena itu, Valley of Yin Spirits baginya seperti air bagi ikan. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Kata Big Yellow. Tidak peduli apa, kita akan bertemu dengan Dewa Bulan Darah malam ini. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Jiang Chen berkata dengan suara tegas. Selama beberapa hari terakhir, Lord Blood Moon tidak menunjukkan dirinya dimanapun. Dia jelas telah mempersiapkan pengorbanan darah malam ini. Jika dia diizinkan untuk berhasil, dia mungkin menerobos ke alam inti ilahi, dan jika itu masalahnya, Jiang Chen tidak akan dapat mengalahkannya, dan Yellowstone akan menjadi rumah jagal Lord Blood Moon. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan Jiang Chen. Namun, pikiran Jiang Chen masih kacau saat ini, membuatnya sulit untuk tenang. Ini jelas bukan karena Lord Blood Moon, Jiang Chen tidak pernah takut karena musuhnya lebih kuat. Perasaan gelisah dalam benaknya tidak kunjung hilang. Aku bisa bergerak tanpa halangan di seluruh daratan di bawah langit, tak ada yang kutakuti, dan kali ini pun tak ada pengecualian. Jiang Chen memiliki tatapan tajam di matanya. Dengan menggunakan keterampilan Great Soul Derivation, dia mampu mengusir kegelisahan di benaknya, dan memfokuskan semua perhatiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan berurusan dengan Lord Blood Moon malam ini. Jiang Chen tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di Sekte Hitam. Kegelisahan dalam benaknya adalah karena Yan Chen Yu dan Han Yan yang sedang dalam kondisi kritis. Sore harinya, Jiang Chen dan Big Yellow mengikuti Yu Zihan dan terbang menuju ke arah kota Yellowstone. Dengan kecepatan mereka hanya butuh waktu 15 menit untuk menempuh perjalanan dari kota Red Sun ke kota Yellowstone. Di keluarga Yu di kota Yellowstone, Yu Tianlong berjalan gelisah di aula utama dengan wajah muram. Dia menunggu sesuatu dengan cemas. Di sebelahnya ada dua prajurit inti surgawi tua yang juga tampak gelisah. Kepala, Tuan Muda sudah kembali, dan dia membawa seorang pria bersamanya. Pada saat itu, seorang penjaga masuk dan berkata, "Itu pasti Tuan Muda Jiang. Cepat, undang mereka masuk." Mata Yu Tianlong berbinar, dan dia tidak berani menunjukkan sikap acuh tak acuh. Selama kurun waktu ini, nama Jiang Chen telah menyebar ke seluruh Yellowstone, dan keluarga Yu akan membutuhkan bantuan dari Jiang Chen jika mereka ingin menyelamatkan Yu Zihan. Sesaat kemudian, Yu Zihan membawa Jiang Chen dan Big Yellow masuk. Yu Tianlong dan dua lelaki tua lainnya bergegas berdiri dan menyambut mereka. "Ayah, ini Jiang Chen, dan ini Big Yellow." Yu Zihan memperkenalkan mereka kepada ayahnya. "Aku sudah lama mendengar nama kalian berdua." Yu Tianlong memberi salam kepada Tuan Muda Jiang. Yu Tianlong menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Jiang Chen. Dengan statusnya, jarang sekali dia bersikap begitu sopan kepada seorang pemuda, tetapi Yu Tianlong tahu apa yang mampu dilakukan Jiang Chen. Di dunia kultivasi, usia atau status sama sekali tidak penting dibandingkan dengan kekuatan yang sebenarnya. Yu Zihan telah memberitahu Yu Tianlong segalanya tentang Jiang Chen dan apa yang telah dia lakukan sejauh ini terhadap Blood Devils, termasuk bagaimana dia telah mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam. Selain itu, setelah Jiang Chen meraih juara pertama dalam kompetisi Provinsi Qi, dan menyetujui tanggal pertarungan 1 tahun dengan Nan Beichao, namanya telah menyebar ke seluruh Provinsi Qi. Yu Tianlong telah lama mendengar tentangnya.
Adapun anjing di sebelah Jiang Chen, itu adalah makhluk yang juga tidak bisa diremehkan. Dalam informasi yang disampaikan kepadanya oleh Yu Zihan mengenai pertempuran dengan Blood Devils di kota Red Sun, dia secara khusus menyebutkan anjing ini. Oleh karena itu, Yu Tianlong tidak berani mengabaikannya sama sekali. Salam, Ketua Yu. Mengenai keberadaan Lord Blood Moon, dapatkah keluarga Yu mengonfirmasi bahwa itu nyata? Jiang Chen bertanya. Ya, Tuan Bulan Darah akan mengadakan upacara pengorbanan darah di lembah Rohyin malam ini. Putriku, Yu Ziyan termasuk di antara gadis-gadis remaja yang akan dia gunakan untuk upacara tersebut. Saya harap Tuan Muda Jiang dapat membantu kami menyelamatkannya. Jika dia dapat diselamatkan dari situasi berbahaya ini, kami semua dari keluarga Yu akan sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Jiang, dan kami akan melakukan apapun yang diminta Tuan Muda Jiang dari kami di masa mendatang. Yu Tianlong memasang ekspresi serius. Ia khawatir dengan putrinya, dan tak sabar untuk segera berangkat ke lembah Rohyin. Ia tidak tahu apakah Jiang Chen mampu menghadapi Lord Blood Moon, tetapi melihat situasi saat ini, Jiang Chen adalah satu-satunya harapan mereka. Aku perkirakan tidak akan banyak Blood Devil yang tersisa, aku sudah membunuh banyak dari mereka di kota Red Sun. Sisanya seharusnya berkumpul di lembah Rohyin. Ayo kita pergi ke lembah sekarang, aku ingin bertemu dengan Lord Blood Moon dan membunuh mereka semua hari ini. Jiang Chen menguatkan jiwanya. Pada saat yang sama, Yu Tianlong dan dua lelaki tua di sampingnya dapat merasakan aura samar seorang raja yang terpancar dari tubuhnya. Hal ini sungguh mengejutkan mereka, karena mereka tidak tahu mengapa seorang pemuda seperti dia dapat memiliki aura seperti itu. Baiklah, kami akan mendengarkan perintah Tuan Muda Jiang. Ayo berangkat sekarang. Yu Tianlong telah menunggu saat ini. Langit telah berubah gelap, dan hari sudah larut malam ketika mereka tiba di lembah Rohyin. Tidak seorang pun tahu kapan upacara pengorbanan darah akan dimulai, dan nyawa Yu Ziyan terancam selama dia ditawan oleh Dewa Bulan Darah. Yu Tianlong sangat mengenal Yellowstone. Di bawah pimpinannya, kelompok itu mulai melakukan perjalanan menuju lembah. Jiang Chen, Big Yellow, Yu Zihan, Yu Tianlong, dan dua tamu terhormat dari keluarga Yu. 6 prajurit inti surgawi. Pergi ke lembah Rohyin hanya dengan orang-orang ini pada dasarnya sama saja dengan bunuh diri. Namun, karena Jiang Chen dan Big Yellow ada dalam kelompok itu, ceritanya akan berbeda. Lembah Rohyin terletak dekat perbatasan Yellowstone, dan luasnya hampir 100 mil. Medan di sekitar lembah itu kasar, dan lembah itu diselimuti oleh Rohyin sepanjang hari. Tidak ada hewan yang bisa tinggal di dalamnya, lembah itu telah menjadi tanah tak bertuan. Tidak ada yang bisa menahan korosi dari Rohyin di dalam lembah itu. Ketika Jiang Chen dan beberapa orang lainnya tiba di lembah, kegelapan telah mendominasi malam. Rohyin di lembah menjadi lebih tebal seiring berjalannya waktu. Seseorang dapat dengan mudah merasakan perasaan yang menakutkan di dalam lembah, bahkan dari jauh. Ini adalah tanah orang mati, tidak ada rumput atau pohon yang bisa tumbuh, tidak ada hewan atau burung yang bisa tinggal. Rohyin yang menggigil adalah satu-satunya simbol tempat ini. Tuan Muda Jiang, tempat ini dipenuhi dengan Rohyin. Semakin dalam kita masuk, semakin tebal jadinya. Kudengar di ujung lembah ini, Rohyin begitu kuat sehingga bahkan seorang prajurit inti surgawi akhir tidak dapat menahannya sama sekali. Yu Tianlong menjelaskan dengan kata-kata penuh ketakutan terhadap lembah Rohyin. Jiang Chen melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa ini memang tempat yang berbahaya. Niat membunuh dapat terlihat dengan mata telanjang, dan jika ada prajurit biasa yang berani masuk jauh ke dalam lembah, Rohyin akan langsung menggerogotinya, dan semua organ dalamnya akan lenyap. Akan tetapi Jiang Chen tidak takut dengan Rohyin tersebut, ia berkultivasi dengan jurus transformasi naga, ki dan darahnya sekuat naga, setiap otot dan napasnya merupakan representasi dari yang murni, dengan kata lain, Jiang Chen merupakan saingan alami bagi Rohyin tersebut. Big Yellow, masuklah dan periksa situasinya. Jiang Chen meminta bantuan Big Yellow. Hari ini adalah hari besar Lord Blood Moon, oleh karena itu, lembah Rohyin pasti dipenuhi oleh Blood Devil. Tempat ini adalah sarang Blood Devil, dan dengan kemampuan Big Yellow, dia adalah kandidat terbaik untuk mengintai apa yang terjadi tanpa ketahuan. Astaga, plus. Tepat setelah kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, Big Yellow berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam lembah. Detik berikutnya, Yu Tianlong dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka melihat bahwa ketika Big Yellow memasuki lembah Rohyin, dia tidak melepaskan energi yuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Seolah-olah Rohyin yang menakutkan itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia benar-benar misterius. Yu Tianlong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ada beberapa eksistensi di dunia ini yang tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Big Yellow memiliki garis keturunan binatang ilahi, oleh karena itu dia sama seperti Jiang Chen, sebuah eksistensi yang murni, saingan alami Rohyin. Setelah setengah jam, Big Yellow kembali dari lembah.
Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan di dalam? Jiang Chen bertanya. Ada altar hitam tepat di tengah lembah. Lord Blood Moon berada di altar itu sendirian, dan setidaknya ada 1000 Blood Devil yang mengelilingi dan berdoa ke arah altar. Ada 99 gadis remaja yang diikat di satu sisi altar, upacara pengorbanan darah belum dimulai. Meskipun Big Yellow hanya menghabiskan setengah jam di lembah, ia telah menjelajahi dan menemukan setiap detail di dalamnya. Yang lebih mengesankan adalah tidak ada Blood Devil yang pernah menemukan penyusupannya. Dengan kemampuan ini saja, ia telah memenangkan hati semua orang yang hadir. Apakah ada Blood Devil yang menjaga perimeter? Jiang Chen bertanya lagi. Ada, tapi aku menggigit mereka sampai mati. Kalian ikuti saja aku bisa membawa kalian semua langsung ke altar. Kata Big Yellow. Sempurna, kerja bagus, ayo berangkat. Senyum sinis muncul di wajah Jiang Chen. Di bawah pimpinan Big Yellow, semua orang mulai berlari menuju lembah Rohin. Ketua, Rohin semakin kuat, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Benar, kalau keadaan makin buruk, aku khawatir kita akan berlutut sebelum mencapai pusat lembah. Lagi pula, kalau kita bertemu Blood Devil dalam kondisi seperti itu, kita pasti mati. Setelah menempuh perjalanan sejauh hampir 30 mil, para tamu terhormat dari keluarga Yu merasa sangat sulit untuk melawan Rohin. Jika mereka memaksakan diri untuk menempuh perjalanan lebih jauh, mereka mungkin akan jatuh bahkan sebelum mencapai altar.